Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan ayah bunda terkait rancangan kurikulum dan program. Yang pertama terkait legalitas kelembagaan. Jadi kami sampaikan bahwa untuk legalitas kelembagaan ini masih dalam proses perizinan operasional dan kita akan mengurus izin operasional sekolah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga kami sampaikan di sini bahwa terkait identitas sekolah ditetapkan menjadi MTS Alam Darul Madani yang sebelumnya kami rencanakan kemarin identitasnya adalah SMP Islam Alam Darul Madani. Kami sampaikan sekarang bahwa untuk identitas sekolah kami tetapkan menjadi MTS Alam Darul Madani karena kita akan mengurus izin operasional melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kami sampaikan bahwa dengan identitas apapun ya itu tidak masalah karena rancangan kurikulumnya sudah matang di awal sehingga bentuknya baik SMP ataupun madrasah sanawiyah sama saja karena kurikulum yang kita desain sudah memang seperti ini ya. Baik misalnya kita dengan identitas SMP pun ya tetap kurikulumnya seperti yang sudah jadi dan akan kami sampaikan beberapa poin utamanya pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua terkait data calon peserta didik, kami sampaikan bahwa per hari ini jumlah calon peserta didik berjumlah 7 orang, yaitu 4 laki-laki dan 3 perempuan. Dan kami tegaskan di sini bahwa berapapun jumlah peserta didik yang akan mengikuti program pembelajaran tahun ini, di tahun 2022-2023, tetap sekolah kita akan kita mulai tahun ini. Program pembelajaran akan tetap jalan dengan berapapun siswanya. Dan kita sudah siapkan ada 5 orang guru yang siap untuk mendampingi Ananda belajar bersama-sama di sanawiyah ataupun di MTS Alam Darul Madani di mulai tahun ajaran 2022-2023. Kemudian poin yang ketiga ada porsi struktur kurikulum MTS Alam Darul Madani. Jadi kita mengikuti kebijakan Kementerian Agama dengan kurikulum ataupun muatan pelajaran yang telah ditetapkan dan dikombinasikan, dipadukan dengan kurikulum kekhasan sekolah alam. Ada 12 muatan pelajaran wajib yang akan kita aplikasikan dalam program pembelajaran, ditambah dengan 7 pelajaran ataupun muatan tambahan, termasuk diantaranya adalah kekhasan kurikulum sekolah alam berupa kepemimpinan dan kewirausahaan. Selanjutnya kami informasikan terkait jadwal pembelajaran harian. Jadi Ananda dari Senin sampai Kamis akan mengikuti program pembelajaran dari pukul 7.30 sampai dengan 14.30 WITA dari Senin sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat mulai pukul 7.30 sampai dengan 11.00 WITA. Dengan rincian sebagai berikut, dari 7.30 sampai dengan 9.00 ini lebih kepada penguatan ruhiyah. Bagaimana anak-anak itu terbiasa zikir pagi, akrab dengan Asmaul Husna, kemudian menguat untuk Al-Qur'annya dengan program tahsin dan tahfiz. Target kita minimal ketika lulus nanti Ananda, anak-anak kita semua minimal hafal 3 juz Al-Qur'an. Sehingga program-program yang berkaitan dengan Al-Qur'an memang kita desain porsinya lebih maksimal agar supaya target-target capaian Al-Qur'an pada di anak-anak kita juga tercapai lebih maksimal insyaallah. Kemudian ada program pembelajaran sesi 1, sesi 2, dan sesi ketiga terakhir
dan pada pukul 14.30 anak-anak sudah bisa dijemput untuk pulang. Ini ada secara umum program awal masuk dan libur semester. Awal masuk di tahun ajaran baru ini, insya Allah pada Senin 11 Juli 2022. Kemudian ada beberapa program yang akan dijalani oleh anak-anak di masa pengenalan lingkungan sekolah. Secara umum ada screening kesehatan, ya. Kemudian ada pemetaan akil balik. Penting ini ayah bunda karena di usia MTS ataupun jenjang menengah pertama ini bisa dipastikan semua anak-anak itu sudah akil balik, ya. Maka pemetaan akil balik ini menjadi sangat penting untuk kita melihat sisi-sisi kelemahan mana yang perlu kita perbaiki terkait dengan akil balik ananda anak-anak kita semuanya. Kemudian juga akan kita petakan bakat minat anak-anak itu dengan Sadam Talent Survey, dan juga akan kita petakan kemampuan baca Al-Qur'annya dengan Sadamku Tasnif. Dan program-program yang lain bisa dibaca sendiri secara lengkapnya. Kemudian ada juga program orang tua dan guru, ya, forum guru dan orang tua, yang kita sebut istilahkan dengan Forgo, forum guru dan orang tua. Lanjut kita ke poin yang ke-9 tentang seragam sekolah. Ayah bunda sekalian, jadi di MTS Alam dan Madani ini, ananda yang wajib mengenakan seragam bersama itu adalah di hari Senin, yaitu dengan seragam putih biru, sebagaimana seragam yang dikenakan oleh sanawiyah ataupun SMP secara umum, ya. Kemudian kita bebaskan anak-anak itu untuk mengenakan baju dengan model apapun. Yang penting adalah bebas syar'i, tidak ketat, kemudian tetap menutup aurat, ya. Dan kita sarankan bukan berbahan jeans. Kemudian kita bekali dengan identitas sekolah berupa topi, rimba, dan slayer, karena insya Allah kegiatan kita akan banyak di lapangan, ya, akan lebih banyak eksplorasi untuk kegiatan pembelajarannya. Dan di hari Jumat khusus, ya, kita wajibkan anak-anak itu untuk mengenakan busana muslim bebas. Dan kalau kita bahas secara umum dari seluruh program-program yang akan kita laksanakan, di antaranya adalah yang pertama tentang visi, ya. Visi kita adalah hafiz Quran, mandiri, cinta lingkungan. Jadi bagaimana kita mencetak hafiz-hafiz Quran yang mandiri dan mencintai lingkungannya, dengan moto menjadikan mereka sebagai pribadi yang bahagia, dewasa, berguna. Jadi yang menjadi tujuan utama dari setiap program yang kita desain ini adalah menjadikan anak-anak kita bahagia menikmati proses belajarnya, tumbuh dewasa untuk menjadi manusia atau pribadi yang berguna. Ada program-program pra pembelajaran. Yang pertama ada screening dan mapping. Screening terkait 3 hal, yaitu kesehatan, kepribadian, dan baca tulis Al-Quran. Kemudian untuk program pembelajaran ada BBA, belajar bersama alam, dan kemudian bimbel ataupun bimbingan belajar. BBA ini adalah metode belajar yang langsung mengaitkan materi pelajaran dengan alam sekitar, ya. Dan kemudian ditambahkan dengan penguatan teoritis dalam program bimbingan belajar.